Assalamualaikum anak-anak sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Nah, anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak sekalian, kali ini kita akan belajar tentang teks pidato. Pidato adalah suatu ucapan dengan susunan yang baik untuk disampaikan kepada orang banyak. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pidato adalah pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditujukan kepada orang banyak. Struktur teks pidato terdiri atas 3 bagian, yaitu pembukaan, isi pidato, dan penutup pidato. Ketiga struktur tersebut merupakan komponen yang penting yang harus ada dalam sebuah teks pidato. Untuk lebih jelasnya, marilah kita pelajari struktur pidato berikut ini. Pada bagian pertama, pembukaan. Pembukaan teks pidato terdiri atas 3 bagian, yaitu salam pembuka, ucapan penghormatan, dan ucapan syukur. Pada salam pembuka, contohnya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada ucapan penghormatan, biasanya dilakukan dengan menyebutkan orang yang dianggap lebih tinggi jabatannya terlebih dahulu sampai pada jabatan paling rendah. Contohnya adalah, yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SDIT Permata Papua. Yang saya hormati Ibu dan Bapak Guru SDIT Permata Papua, serta teman-teman yang saya cintai. Pada ucapan syukur, contohnya adalah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih diberikan kesehatan sehingga dapat menghadiri acara ini. Isi pidato adalah bagian terpenting dalam pidato karena mengandung inti yang ingin disampaikan dan dibicarakan. Bagian ketiga, penutup pidato. Penutup pidato merupakan bagian akhir dari sebuah pidato. Penutup pidato yang baik biasanya berisi hal-hal berikut ini. Yang pertama adalah kesimpulan secara ringkas dari materi yang dijelaskan. Yang kedua, permintaan maaf kepada hadirin jika ada kesalahan dalam berkata. Sedangkan yang terakhir adalah salam penutup. Contohnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain struktur pidato, berikut ini hal-hal yang harus dikuasai saat berpidato. Yang pertama, intonasi. Yang kedua, lafal. Yang ketiga, volume suara. Dan yang terakhir, sikap ketika berpidato. Jenis-jenis pidato. Yang pertama, jenis pidato berdasarkan penyampaiannya, dan yang kedua, jenis pidato berdasarkan isinya. Jenis pidato berdasarkan penyampaiannya terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah pidato impromptu. Pidato impromptu yakni pidato yang disampaikan langsung tanpa persiapan. Yang kedua, pidato catatan kecil, yakni pidato dengan membawa catatan yang berisi pokok-pokok pidato. Yang ketiga adalah pidato dengan metode membaca teks. Sedangkan yang terakhir adalah pidato dengan metode menghafal. Jenis pidato berdasarkan isinya terbagi menjadi 3 bagian.
Yang pertama adalah pidato informatif. Pidato informatif yakni pidato yang berisi informasi. Yang kedua, pidato instruktif. Pidato instruktif yakni pidato yang berisi perintah. Dan yang terakhir adalah pidato persuasif, yakni pidato yang berisi seruan atau ajakan. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya, kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Mereka telah minta supaya kita datang pada mereka itu dengan mengangkat tangan. Mereka telah minta supaya kita semua datang pada mereka itu dengan membawa bendera putih, tanda bahwa kita menyerah kepada mereka. Saudara-saudara, di dalam pertempuran yang lampau, kita sekalian telah menunjukkan bahwa rakyat Indonesia di Surabaya, pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi, pemuda-pemuda yang berasal dari Pulau Bali, pemuda-pemuda yang berasal dari Kalimantan, pemuda-pemuda dari seluruh Sumatera, pemuda Aceh, pemuda Tapanuli, dan seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, di dalam pasukan-pasukan mereka masing-masing, dengan pasukan-pasukan rakyat yang dibentuk di kampung-kampung, telah menunjukkan satu kekuatan sehingga mereka itu terjepit di mana-mana. Hanya karena taktik yang licik daripada mereka itu, saudara-saudara, dengan mendatangkan presiden dan pemimpin-pemimpin lainnya ke Surabaya ini, maka kita tunduk untuk memberhentikan pertempuran. Tetapi pada masa itu mereka telah memperkuat diri, dan setelah kuat, sekarang inilah keadaannya. Saudara-saudara, kita semuanya, kita bangsa Indonesia yang ada di Surabaya ini, akan menerima tantangan tentara Inggris itu. Dan kalau pimpinan tentara Inggris yang ada di Surabaya ingin mendengarkan jawaban rakyat Indonesia, ingin mendengarkan jawaban seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, dengarkanlah ini tentara Inggris. Ini jawaban kita, ini jawaban rakyat Surabaya. Kau menghendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada, tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat memiliki tarik dan putih, merah dan putih, maka selama itu kita mau menyerah kepada siapa saudara rakyat Surabaya. Siapa keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka. Sebab yang kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah, saudara, atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah, saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka!
Masya Allah sekali ya pidato yang disampaikan oleh Bung Tomo tadi, penuh dengan semangat untuk merebut kemerdekaan. Nah anak-anak, pidato tadi yang disampaikan oleh Bung Tomo adalah jenis pidato persuasi, yang dimana merupakan pidato yang berupa seruan atau ajakan. Dari materi berpidato yang kita pelajari hari ini, kita dapat mengambil pelajaran bahwa dengan belajar berpidato akan melatih keberanian kita dalam berbicara. Berpidato dapat meningkatkan rasa percaya diri kita. Dalam berpidato, kita harus berbicara yang baik sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kita agar mengatakan perkataan yang benar. Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 70. Sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini. Semoga apa yang sudah Ustazah sampaikan dapat dipahami. Marilah bersama kita membaca hamdalah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.